Koperasi adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasionalkan oleh sekelompok orang dengan tujuan adanya pencapaian kepentingan bersama. Koperasi dioperasionalkan dengan berdasarkan pada sebuah kegiatan yang dilandaskan pada prinsip gerakan ekonomi rakyat dengan azas kekeluargaan. Tujuannya adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sektor perikanan memiliki banyak potensi yang dikelola melalui wadah koperasi. Untuk itu, koperasi perikanan harus menjadi peluang menjalankan usaha seluas-luasnya guna meningkatkan kesejahteraan nelayan. Koperasi dinilai dapat menjadi kekuatan ekonomi nelayan karena dilakukan secara bersama-sama. Bidang usaha yang bisa dilakukan dalam koperasi antara lain simpan pinjam, sarana produksi, pengadaan BBM, perbekalan untuk kebutuhan melaut, maupun bidang usaha lainnya. Landasan hukum koperasi. Pendirian koperasi dan legalitasnya sebagai badan hukum diatur berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan dari segi tingkatan, koperasi dibedakan menjadi koperasi primer dan sekunder. Koperasi primer beranggotakan minimal 20 orang, sementara koperasi sekunder beranggotakan minimal 3 badan hukum koperasi. Berdasar jenis usaha atau kepentingan ekonomi anggotanya, lembaga ini dibedakan menjadi koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, dan koperasi pemasaran. Keanggotaan koperasi adalah, anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan. Dan setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Perangkat organisasi koperasi diantaranya rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota. Begitu pula dengan pengawas. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota. Untuk permodalan koperasi dapat berasal dari modal sendiri, modal pinjaman, dan modal penyertaan. Syarat pendirian koperasi. Untuk mendirikan koperasi terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi. Pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Koperasi akan memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Anggaran dasar koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang memiliki muatan seperti daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, ketentuan mengenai keanggotaan, maksud dan tujuan serta bidang usaha, ketentuan mengenai rapat anggota, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya, ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha, dan ketentuan mengenai sanksi. Pendirian koperasi.
Di era Permenkumham nomor 14 tahun 2019 menjanjikan pendirian koperasi yang secara mudah, efektif, efisien, tersistem, tanpa meninggalkan prinsip perkoperasian. Lahirnya peraturan menteri ini didasari dan untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 14 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang mana artinya segala urusan pengesahan badan hukum koperasi dibuat terpusat pada Kementerian Hukum dan HAM. Tahapan pendirian koperasi diawali dengan rapat pembentukan oleh para pendiri koperasi. Pada saat yang sama dapat dihadiri oleh notaris dan diadakan penyuluhan tentang perkoperasian oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan atau dinas provinsi, dinas kabupaten atau kota sesuai wilayah keanggotaannya. Materi rapat pendirian yang dibahas dan disepakati adalah materi pokok rancangan anggaran dasar, meliputi nama koperasi, nama pendiri, alamat tetap atau tempat kedudukan koperasi, jenis koperasi, jangka waktu berdiri, maksud dan tujuan, keanggotaan koperasi, perangkat organisasi koperasi, modal koperasi, besarnya jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib, bidang dan kegiatan usaha koperasi, pengelolaan, pembagian sisa hasil usaha, perubahan anggaran dasar, ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaiannya, serta hapusnya status badan hukum, sanksi dan peraturan khusus. Pada saat dilakukan rapat pendirian, notaris juga sekaligus melakukan pesan nama terlebih dahulu melalui sistem AHU online. Nama yang dipesan minimal 3 kata setelah frasa koperasi, serta jenis koperasi yang akan dijalankan. Notulen rapat pendirian beserta kelengkapannya seperti daftar hadir rapat, fotokopi KTP pendirian, serta bukti setor modal diberikan kepada notaris pembuat akta koperasi atau NPAK untuk dibuatkan akta pendirian. Kemudian notaris akan mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian ke aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia atau SABH Kemenkumham. Setelah permohonan pengesahan akta pendirian koperasi disetujui pada aplikasi SABH Kemenkumham, maka pemerintah akan mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Kemudian notaris dapat langsung mencetak SK pengesahan atau akta pendirian koperasi. Selanjutnya, pengurus koperasi dapat mengajukan permohonan NPWP badan usaha secara online melalui web djponline.pajak.go.id dan mengajukan perizinan berusaha melalui web oss.go.id.